Terus Ah, oh ini menarik nih gitu. Saya mikirnya ah, begitu. ah, Ada ah. unsur ngomong sama orang karena selama ini saya mikir oh perpus itu ngomongnya sama Ngomong buku. buku gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Welcome back di Wonder Home Podcast, The Spring of Literacy. Masih bersama saya, Syifa Amin. Kali ini kita kedatangan tamu yang cantik dan bergelut panjang di dunia literasi, Bu Novi Diana Fauzi. Ya. Novi Diana Fauzi. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, meskipun pandemi belum diturunkan levelnya ke endemi, tapi insya Allah sehat terus ini. Amin, ya. Bu Novi juga demikian, mudah-mudahan. Amin. Ini Bu Novi ya. Bu Novi ini dari perpustakaan UMY. Kalau di perpustakaan ininya amanahnya apa? Oh ya, saya kepala urusan sistem informasi dan manajemen pengetahuan. Oke. Terlalu tinggi ya namanya ya. Terlalu bagus. Itu bagian apa jantungnya perpustakaan itu. Bagian mimpi besarnya dari UMY mungkin. Oke, ya Bu Novi ini ya sudah lama bergelut dengan dunia kepustakaan ya Bu Novi. Apalagi tahun 2018 pernah dianugerahi sebagai pustakawan berprestasi nasional ya. Finalis ya. Itu gimana ceritanya? Apa saja yang diukur di situ tuh? Jadi itu apa saja yang sudah kita lakukan sebenarnya. Kemudian selama 3 tahun terakhir kita melakukan apa saja, kemudian kita simpan kita dalam portofolio kita, kemudian kita presentasikan. Jadi ada di sesi terakhir lomba itu kita harus mempresentasikan apa sih yang sudah kita lakukan selama ini. Dan itu yang dinilai mungkin yang tertinggi ya, di apa-apa saja. Oke. Jadi selama 3 tahun itu yang diukur ini ya kinerjanya di dunia kepustakaan. Tapi ngomong-ngomong sebelum ya sehingga bisa mencapai prestasi sebagai pustakawan berprestasi nasional itu cerita mulanya itu bisa bergulat atau menekuni bidang kepustakaan, bidang literasi, bidang manajemen informasi itu gimana sih ceritanya Bu Novi? Ceritanya saya tersesat di jalan yang benar gitu. Insya Allah ya, semoga jalannya benar terus. Jadi tahun 2012 saya mendaftar kuliah dan beasiswa di jurusan perpustakaan gitu. Pendidikan S1 saya sebenarnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris backgroundnya. D3-nya kearsipan. Saat itu saya bekerja di Biro Humas dan Kerja sama UMY. Kemudian mencoba keberuntungan melalui beasiswa gitu ya. Beasiswa dari Kemendikbud saat itu memang jurusannya tertentu untuk Tendik, sehingga saya beasiswa untuk Tendik memang. Ya, memang hanya untuk Tendik itu dengan jurusan tertentu gitu ya. Dan salah satunya adalah manajemen informasi dan perpustakaan di UGM di Bungkam. Oke. Ada banyak sebenarnya lokasinya, hanya saja karena ada anak, ada suami. Sudah nikah waktu itu? Ya, sudah 2012 sudah. Sehingga saya memutuskan untuk tetap kuliah di Jogja. Mendaftar di Jogja dan alhamdulillah diterima, alhamdulillahnya. Oke. Meskipun itu tadi sepertinya seperti tersesat tadi. S1 D3-nya kearsipan. Ada sih sedikit irisannya dengan kearsipan barangkali. Kearsipan zaman dulu. Ya. Tahun 94. Tapi setelah sekarang ini akhirnya kemudian ada benang merahnya. Ada benang merahnya. Apa istilah Steve Jobs itu connecting the dots-nya ada gitu. Ternyata gitu ya. Ada skenario indah Allah gitu ya. Jadi D3-nya kearsipan, kemudian S1 sambil bekerja saya ngambil bahasa Inggris ya, karena saat itu memang di UMY saya di Humas dan Kerjasama banyak tamu dari luar negeri dan saya blangkemen kalau bertemu gitu ya. Jadi apa itu blangkemen? Dredeg kalau mau ngomong sama orang luar itu kayak nggak punya bekal gitu ya. Akhirnya terus dan mungkin sedikit suka dengan bahasa Inggris saat itu ya. Akhirnya saya mau mendalami ini deh.
Dan Hmm. alhamdulillah memang ada kelas malamnya di STB Alia Jogja. Oh, di STB Alia Jogja, Iya, kelas ada malam kelas. ngambil di situ. Betul. Jadi Siangnya bekerja. Oh. pagi sampai siang bekerja, kemudian malam kuliah. Ya, Ah, perjuangan luar biasa juga tuh luar ninggal bayi biasa. itu. Wah, sama punya anak kecil berapa anaknya saat itu? Saat itu anak saya umur 7 bulan. Umur 7 bulan ya, Hmm. Masya. Ada rasa bersalah sih sebenarnya sebagai seorang ibu, tapi alhamdulillah nggak Iya, apa-apa, selesai. itu multitaskingnya itu luar biasa. Apa Ah, tugas-tugas rumah, tugas pekerjaan, banyak support kuliah, system banyak sebenarnya. support Ya system ya. bukan karena saya, karena support system yang kuat. Tanpa support system nggak berjalan Oke, itu. akhirnya tadi diterima di UGM ya. Iya, tahun 2012 ya mendaftar kuliah jurusan Mm-mm. manajemen informasi dan Mm. perpustakaan. Hmm. 2014 saya. Dari kehumasan tadi itu kemudian merasa punya benih-benih cinta dengan dunia Perpustakaan. perpustakaannya waktu kuliah itu. Gimana ada Iya, cerita di situ? 2 minggu pertama kuliah Hah. itu saya merasa menjadi orang yang paling bodoh. Karena orang ngobrol gitu saya nggak ngerti, Pak Siva. Jadi Ah, gitu orang ya. obrolannya dari Hah, 10 orang mahasiswa tadi, hah. hanya saya yang tidak punya background perpustakaan dan belum pernah bekerja di perpustakaan dan Ah. tidak punya latar belakang perpustakaan pendidikan Hmm. gitu ya. Jadi orang Hmm. ngomongin literasi informasi kui opo, orang ngomongin ini apa, saya nggak ngerti gitu ya. Ah. Orang ngomongin istilah-istilah dalam perpustakaan tajuk subjek saya nggak paham gitu ya. Subjek, oh ada istilah-istilah teknis Iya, yang tertentu ya. saya nggak ngerti sama sekali. Kemudian akhirnya dari situ eh, 2 minggu pertama tuh saya benar-benar merasa menjadi orang yang paling bodoh. Mereka ngobrol apapun saya nggak paham gitu ya. Bahkan saat itu ada satu dosen yang bilang, coba bedakan antara data dan informasi. Orang lain diskusi tentang itu, inget banget ya saya ya, data, informasi, kemudian jadi knowledge itu seperti apa gitu ya. Pertanyaan dosennya begitu. Sehingga ketika pertanyaan itu dilontarkan dalam diskusi kuliah, orang lain menjawabnya dengan istilah-istilah perpustakaan. Dan saya tiba-tiba menjawab istilah-istilah kehumasan. Oh gitu Gitu, ya. karena saat itu latar belakang Apa itu? saya. Saya juga penasaran apa beda data, informasi dan kepengetahuan tadi itu, perspektif perpustakaan dan kehumasan itu di mana bedanya? Beda. Jadi misalnya data, misalnya ya, datanya dari perpustakaan itu misalnya, ini kita butuh buku ya. Kemudian dari buku itu kemudian kita mencari kira-kira kita butuh ilmu ini. Kemudian kita mencari buku, kita mencari jurnal, itu menjadi informasinya, kemudian menjadi knowledge-nya, menjadi tulisan dan lain sebagainya. Orang menjawabnya seperti itu ya. Sedangkan saya bilangnya ada case nih, ada case berarti bagaimana kita menyelesaikan kasus ini nih. Kemudian secara kehumasan misalnya harus kemudian endingnya adalah jumpa pers dan lain sebagainya. Yang saat itu orang langsung berpikir, kamu ngomongin apa Mbak? Gitu. Nah, bahkan dosennya, kamu kayaknya salah jurusan. Tapi nggak mungkin karena itu beasiswa, jadi ya saya harus lanjut otomatis ya. Terus akhirnya menjembatani untuk apa itu namanya, terjun tenggelam, masuk ke dunia Saat ilmu itulah saya perpustakaannya langsung gimana? memutuskan tuh pas kuliah, pas habis kuliah itu, karena saya malu sekali ya, terus terang ya, sangat malu saat itu pas ngomong data, informasi dan knowledge itu. Kemudian pulang dari kuliah saya langsung mampir ke toko buku. Saya beli 6 buku Pak saat itu. Wes. Langsung 6 buku tentang buku. perpustakaan. Dan saya bertekad 6 buku ini harus selesai dalam jangka waktu 2 minggu. Sehingga ketika kuliah semester depan bulan kedua ya, 1 bulan selesai nggak apa-apa deh, saya nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip gitu ya. Tapi bulan depan saya harus bisa. Saya harus bisa menjawab. Alhamdulillah saya suka membaca buku gitu ya. Jadi buku itu selesai juga di masa 2 minggu. Di masa 2 minggu itu kayak matrikulasi independen gitu ya. Matrikulasi independen ilmu perpustakaan. Iya, benar. Jadi saya baca paling tidak katalog itu seperti apa. Kemudian orang ngomongin thesaurus kemudian dan lain sebagainya yang seperti itu tuh seperti apa gitu-gitu ya. Ya lumayan lah meskipun tidak kemudian sangat paham karena instan banget toh pengetahuan dan nggak semuanya nyangkut di otak saya otomatis ya. Kemudian saat bulan pertama itu juga setelah selesai itu ya, ada satu dosen yang memang bercerita tentang
information literacy gitu ya. Information literacy. Ya, kemudian jadi ada tuh di satu mata kuliah, saya lupa ya mata kuliahnya apa. Dan kebetulan dosen tersebut bilang kalau information literacy. Jadi besok teman-teman, kalau karena sama-sama muda gitu ya, jadi dosennya memang teman-teman. Jadi teman-teman besok ikut aja pelatihannya yang kayak begini nih gitu ya. Ada membuat RPS-nya, SAP dan lain sebagainya untuk membuat pelatihan literasi informasi. Jadi apa yang kita lakukan? Kita akan mengajar mahasiswa dan lain sebagainya begitu-begitu untuk menemukan informasi yang tepat, sehingga apa yang kita lakukan yang mahasiswa lakukan ketika mengerjakan tugas kuliah itu beneran nih, nggak kayak kita yang begini dulunya kita seperti ini. Terus ini menarik nih gitu. Saya mikirnya begitu. Ada unsur ngomong sama orang, karena selama ini saya mikir perpus itu ngomongnya sama buku gitu ya. Ini nih saya nemu sesuatu yang menarik gitu ya. Dan dari situ kemudian saya oke deh, kayaknya satu nih yang biasa saya pegang di dunia perpustakaan yang mungkin ini bisa jadi kue banget. Saya mikirnya saat itu. Dan alhamdulillah itu juga jatuh cinta yang pertama dari dosen saya ceritakan, itulah yang akhirnya sampai sekarang kayak saya pegang gitu ya. Jangan suruh saya mengolah buku, mungkin ilmu saya nggak nyampe kalau di sini ya. Tapi kalau ayo kita sama-sama mencari informasi dan bagaimana menyampaikan kepada mahasiswa, yuk kita bareng-bareng bisa gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang keterlibatan saya di UMY, di FPPTMA, di FPPTI itu ya terkait dengan yang terkait dengan information literacy ya, itu tadi. Terus nulis tesisnya saat itu tentang apa ininya? Belum ke literasi. Literasi ini salah satu. Jadi saat itu saya nulisnya manajemen pemasaran perpustakaan. Manajemen perpustakaan. Iya. Dan kebetulan dosennya dosen komunikasi ya, jadi beliau support dengan judul saya itu. Ini ketemu juga dengan komunikasi? Iya betul, ketemu juga dengan kehumasan. Karena saat itu ketika kita bilang manajemen pemasaran, part of itu adalah saya saat itu bukan menggunakan 4P, tapi saya pakai holistic marketing, yang Kotler gitu ya teorinya. Dan salah satu tetap sih ada bahwa people, kemudian price, place, promotion gitu-gitu ya. Meskipun semuanya saya bahas, tapi promotion itu menjadi satu yang mungkin dalam arti karena saya backingnya pekerjaannya humas, jadi ngomongin website, ngomongin berita gitu-gitu ya, jadi masuk. Dan salah satu yang menjadi promosi perpustakaan yang sebenarnya dibutuhkan sekali oleh mahasiswa dan dosen adalah kalau di kampus ya, adalah information literacy training. Information literacy training. Iya, jadi ketika kemudian saat ini mahasiswa itu kan gimana ya, tidak semua mahasiswa itu cinta dengan buku ya. Tapi semua mahasiswa itu cinta dengan internet ya. Jadi bagaimana kita menjembatani itu, bahwa perpustakaan itu benar-benar bisa diakses sebenarnya melalui internet, dan informasi apapun sebaiknya kita masukkan ke dalam websitenya perpustakaan. Nah, jadi itu satu benang merah juga. Dan salah satu temuan saya di tesis saya saat itu, karena menelitinya juga di tempat sendiri gitu ya, di kampus juga. Jadi karena saya bukan yang membuat, sehingga jadi nggak jeruk makan jeruk kan, tidak mengevaluasi diri sendiri karena baru masuk di perpustakaan, jadi itu bukan saya yang karena bikin, pindah dari humas tadi itu ya, terus kemudian pindah ke perpustakaan. Iya, jadi masih bisa bilang bahwa saya mengevaluasi nggak terlalu bias lah istilahnya ya. Kemudian saat itu masukan pertamanya adalah memang website perpustakaan saat itu, gitu. Yang di saya bilangnya terlalu konvensional kah atau apa? Terlalu vintage. Terlalu vintage. Selera oldies gitu ya. Iya, betul. Dan ada musiknya juga oldies. Ya. Jadi dan itu masuk sebenarnya, tapi memang tidak kemudian semudah membalikkan telapak tangan. Saat itu saya juga harus ganti ya. Ketika saya sudah bekerja di perpustakaan, barulah kemudian saya bisa merubah wajah website perpustakaan UMY jadi sekarang. Dan alhamdulillah sekarang itu menjadi bagian dari job list saya untuk
di untuk websitenya memperbaiki di perpustakaan perpustakaan. UNY. Iya. Oke. Tapi kalau ngomong-ngomong soal ya tadi soal entah manajemen pemasarannya kah, entah information literacy-nya kah gitu. Secara umum problem yang dihadapi oleh entah ya perpustakaan kah, oleh ya pegiat literasi kah, itu apa? Problem problem literasi tadi, problem literasi mahasiswa, masyarakat dan segala macamnya tadi itu di apa kira-kira? Kalau ada katanya UNESCO itu bilang bahwa Indonesia itu level literasinya kurang gitu ya. Minat bacanya kurang. Minat membaca untuk sumber-sumber informasi, iya. Iya, kalau minat membaca WA tinggi sekali. Iya. Jadi minat baca berbeda dengan daya baca ternyata. Nah, itu yang orang tahan sekali untuk melihat WA, tapi kalau melihat buku mungkin daftar isi sudah mulai ngantuk gitu ya. Itu apakah terjadi di semua orang atau tidak, tapi memang sekarang culture orang mungkin banyak yang berubah, atau karena memang saya tidak tahu ya, ini munculnya karena memang kita bukan kita ya, apakah orang tua sebenarnya mengajarkan anak untuk membaca dari awal, sehingga yang sekarang generasi sekarang itu kok kayak miss dengan membaca gitu, tidak menyukai membaca. Orang zaman saya mau bilang orang zaman dulu juga tidak semuanya gitu ya. Kebetulan saya dilahirkan oleh bapak saya terutama ya, memang orang yang suka membaca. Jadi kalau dulu kita itu kalau pergi bukan nge-mall tapi ke toko buku, dulunya gitu. Jadi senang membaca gitu ya. Budaya baca itu memang ditumbuhkan di dari keluarga. Orang tua, ya. Dan apakah ini tidak terjadi kepada semua orang? Mungkin saya sendiri sekarang sebagai orang tua juga tidak berhasil menerapkan apa yang orang tua saya dulu terapkan ya. Itu sangat menantang memang. Apalagi anak sekarang kan dikit-dikit yang diminta ya HP. Iya, betul. Dan ada satu yang sebenarnya juga bisa kita jembatani dengan HP dan ini ya, karena sebenarnya sekarang semua informasi memang juga ada di dalam handphone kan ya. YouTube juga kalau kita mau ngomong bahwa negatif, positifnya juga banyak sekali gitu ya. Internet juga sebenarnya secara positif. Kalau kita mau bukanya perpustakaan di UMI ada Kubuku gitu ya, bisa buka di buku juga lewat HP. Di HP. Ya, di nasional kita juga punya Ipusnas banyak sekali buku. Tapi mungkin sekali lagi kurang pemasarannya mungkin ya. Jadi orang tidak semuanya tahu tentang bukunya UMY meskipun kita sudah pasang katanya Instagram, tapi apakah semua nah yang kayak gitu nih yang masih memang tetap harus kita cari ya, harus kayak mana sih caranya biar apa yang sudah kita lakukan ya, hambatan tadi misalnya apa yang sudah dilakukan oleh perpustakaan, staf-staf pustakawan yang sangat banyak itu sampai kepada pemustaka, sampai kepada dosen, sampai kepada kita sudah mencoba menyampaikan tapi mungkin juga tidak sampai. Nah, harapan yang paling besar sih ya, kalau kami sebagai pustakawan itu ada kolaborasi bagus dengan dosen. Kalau dari penelitian saya itu mahasiswa itu tidak takut kepada pustakawan. Takut dalam tanda kutip ya, apa ya? Tidak. Mungkin belum terlalu respect lah gitu. Ya, tapi mereka akan sangat respect kepada dosen. Kan? Kerjasama antara perpustakaan dan dengan dosen, pustakawan dengan dosen itu yang harapannya menjadi satu titik temu kalau di perguruan tinggi. Jadi misalnya kita bekerja sama, alhamdulillah kalau di perpustakaan UIN kita bekerja sama dengan dosen nih untuk mengirimkan mahasiswanya ke perpustakaan. Ya, jadi misalnya kayak kelas literasi informasi tadi bisa jadi masuk ke dalam bridging, bisa jadi masuk ke dalam mata kuliah seminar penulisan, bisa jadi ke metodologi penelitian, gitu ya. Iya, alhamdulillah PAI sudah masuk ya di metodologi penelitian. 2 kalilah 2 pengajaran itu di handle oleh perpustakaan, insya Allah hasilnya lebih baik, insya Allah ya. Bahkan ada Pak Siva, ada satu dosen nih yang benar-benar mencoba membedakan 2 kelas. Kelas 1 dititipkan ke perpustakaan, kelas A ke perpus, kelas B tidak. Dia mau lihat
Mungkin dia mau Hasilnya gimana? mengetes gitu ya. Mau tes beneran nggak sih ini yang dia omongin perpustakaan benar-benar bermanfaat gitu ya. Dan alhamdulillah kemudian beliau sendiri yang bilang saat itu kita lagi syukuran akreditasi kayaknya. Kemudian beliau menyampaikan testimoni bahwa I di kelas saya see. yang ini hasilnya berbeda dengan kelas yang ini. Dan alhamdulillah di prodi itu kemudian dititipkanlah satu Metopen itu menjadi programnya prodi ini ke Untuk perpustakaan. belajar literasi information tadi Iya. itu di perpustakaan. Iya. Karena di sana juga fasilitas untuk apa itu namanya? Ya komputer lab dan segala Iya, macamnya ada. kita Ya. ada. Dan di masa pandemi ini kami menyediakan Zoom ya di perpustakaan untuk pengajaran mahasiswa Iya. itu. Dan alhamdulillah ya semoga hasilnya bagus ya. Amin. Jadi bagaimana Hmm, sebenarnya mahasiswa itu mungkin kadang-kadang susah gitu bertanya sama dosen, sebenarnya fokus penelitian saya sudah mantap atau belum, sebenarnya ini betul. gara-gara dosen minta kamu dengan judul ini atau tidak. Nah dengan pustakawan itu sering pada ngobrol gitu. Lebih lepas barangkali kalau Benar. ngobrol sama pustakawan. Iya, betul. Kemudian sebenarnya bagaimana mereka mencari fokus penelitian yang sebenarnya awalnya belum fokus, kemudian dengan sumber-sumber informasi yang kita sampaikan, akhirnya mereka ngerti bahwa selama ini karena mereka kurang membaca saja, jadi nggak ngerti nih, ini mau judul apa ya, gitu itu nggak ngerti. Terus akhirnya oke, keywordmu ini harus menyebar kemana, mind mappingnya seperti apa, Mind mapping. itu kita kasih, kemudian sumber informasinya apa saja sih yang mereka bisa ambil. Nah itu di pelatihannya begitu, bagaimana menuliskannya, kemudian bagaimana sampai kepada kalau mereka butuhkan alat bantu, paraphrasing, kemudian sebenarnya kalau mahasiswa pergi dan berada di tangan yang benar, mereka bisa menghindarkan diri dari kecenderungan apa? Kan ya mahasiswa ya. Pengen yang cepat gitu, biasanya nggak tahu, informasinya kan lebih percaya sama Google gitu ketimbang langsung ke perpustakaan. Kalau yang dihadapi gimana sih apa itu namanya, entah perilaku atau apa ya, budaya literasi mahasiswa kita itu kayak gimana sih secara umum? Jadi karena mereka sebenarnya nggak ngerti ya tempat yang tepat itu di mana sebenarnya. Tempat yang tepat untuk mencari informasi. Mereka ngerti Google, tapi menggunakan Google dengan benar itu sebenarnya seperti apa? Bagaimana mereka kemudian misalkan pun harus searching Google, bahwa harus ada operator boolean nih membuat spesifiknya seperti apa sih informasi yang kita cari. Kemudian tidak semua mahasiswa kenal dengan Google Scholar gitu ya. Kemudian banyak mahasiswa yang percaya-percaya aja dengan Blogspot, WordPress, dan juga mungkin Wikipedia. Wikipedia memang boleh sih kita baca-baca. Sebenarnya semuanya boleh kita baca ya. Boleh. Hanya saja ketika kita mengerjakan tugas kuliah, mana yang ada rambu-rambunya untuk bisa kita pakai sebagai referensi, itu tidak semuanya paham dengan itu. Iya. Sebenarnya kan Wikipedia berguna, kan di situ ada rujukan yang dia rujuk gitu, kejar itunya gitu kira-kira ya. Itu kalau kita sampaikan gitu ya, mahasiswa iya ya. Mungkin mereka juga bertanya, kenapa nggak boleh pakai blog dan lain sebagainya. Itu kita juga sampaikan bahwa selama ini mungkin mereka masih menggunakan itu. Iya nggak? Iya. Selama ini yang dibuka biasanya halaman 1 sampai 5 saja, dan kemudian mereka, ini cara kamu biasanya begini nggak? Iya. Jadi misalnya ketika mereka tulis di Google, kotaknya Google itu ya. Nah, itu biasanya mereka misalnya bikin skripsi nih. Pengaruh sosial media terhadap perilaku mahasiswa misalnya. Itu mereka tulis tuh. Padahal kotak itu sebenarnya berfungsi untuk menuliskan hanya keyword saja. Keywords, bukan kalimat penuh. Betul. Nah, itu mereka menuliskannya begitu. Sehingga nanti munculnya banyak sekali. Dan habis itu mereka hanya halaman 1 sampai 5. Nah, saat pelatihan itu kita akan sampaikan bahwa mereka bisa menuliskan keyword sosial media, itu kita tulis, kemudian jangan lupa karena itu frase kita kasih tanda kutip, mereka akan melihat perbedaannya. Mereka biasanya terus gitu ya, baru ngerti tuh kalau ternyata fungsinya operator boolean namanya kalau kita di dunia perpustakaan ya. Kemudian bagaimana menggunakan sintaknya gitu-gitu tuh mereka biasanya kemudian amazed gitu. Momen ya. Ternyata Google lebih dari sekedar naruh apa saja di situ gitu. Iya benar. Dan
ketika kemudian kita Ah, buka Google Scholar, kemudian kita ah, cari tidak hanya by keyword tapi by nama dosen kita, atau kalau kita ah, ngerti tokoh-tokoh bisa dari situ ah, gitu ah, ya. ah, ah, Kemudian dari gitu ya. situ kita juga bisa ambil kemudian Hmm, bahwa tapi jangan hanya ke dalam Google, karena ketika kita masuk Google, meskipun dia sudah scholar, hmm, kita nggak ngerti nih mana informasi yang juga abal-abal atau tidak, hmm, karena hmm, could hmm. be masih ada di situ. Ya, ya, ya. Kalaupun di situ skripsi, kita tidak pernah tahu nih skripsi ini nilainya apa sih, Hmm, rujukannya seperti apa hmm, sih, hmm, 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 hmm. beneran lulus bagus atau lulus-lulusan Sekedar sih lulus gitu saja, ya. ya, Nah, itu ya. yang perlu kita Ah, sampaikan, sehingga ah, akan lebih baik ketika kalian mengerjakan skripsi mahasiswa ataupun mengerjakan tugas ah, harusnya based ah. on jurnal gitu ya. Oke, oke. Baru setelah itu kita akan masuk ke dalam jurnal-jurnal yang memang disiapkan oleh kampusnya masing-masing, Ah, misalnya dari ah, UMY ah. ataupun dari Garuda sebenarnya. Portal Garuda tuh. Ya, portal Garuda, portal Sinta, Hmm, portal hmm, Moraref, hmm, hmm, portal OneSearch yang banyak hmm, hmm, sekali hmm, gitu ya. hmm, hmm. Eh, habis itu portalnya e-resourcesnya Perpustakaan Nasional itu kan juga banyak Banyak sekali. sekali ya. Nah, Ya. habis itu mahasiswa akan sadar tuh kalau sudah kita bukain. Kemarin Ah, susah nyari informasi, ah. sekarang susah milih informasi. Kalau mereka sudah dapatnya sebanyak itu. Sumbernya banyak, memilihnya juga Karena mereka perlu sudah ngerti, tapi keterampilan. Hmm, dan keterampilannya sudah kita kasih di awal, bahwa ketika hmm, kita masuk ke dalam keyword, kemudian hmm, kita bagaimana menuliskan keyword yang benar, hmm, kemudian hmm, hmm. kita menggunakan thesaurus, sekali lagi ketika mereka belum ngerti nih saya mau nulis apa gitu Hmm, ya. untuk paraphrase segala macam itu kan. Ya, bahkan thesaurus ini untuk nyari kata kunci aja mungkin belum semua orang paham nih mau kemana kalau nggak bisa Ah, mind mapping gitu ya. ah, ah, Ya ah. cara gampangnya kita lihat thesaurus, kalau Hmm, misalnya hmm, hmm. ensiklopedia terlalu berat buat Ah, ah, mereka ah, gitu ah. ya. Oke Ya, deh, ya. pakai thesaurus yang mungkin lebih mudah. Nah, Ah, itu oh, sampai gitu nantinya ya. ke paraphrase. Dan itu lagi kalau ngomongin paraphrase, Ah, ah, ah. susah mungkin ya orang harus mengubah aktif menjadi pasif ketika mereka jarang membaca Betul, ya. betul, betul. Berarti gini, kalau katakan ya perpustakaan koleksi bukunya kan ada koleksi buku fisik. Mm-mm. Di zaman COVID ini, bagaimana perpustakaan seperti UMY lah gitu beradaptasi orang lah, mungkin sekarang ke perpustakaan ya memang mencari informasinya tidak ke yang fisiknya. Mm. Resources apa yang disediakan atau dipunyai atau ditawarkan oleh perpustakaan UMY untuk ya apa itu namanya? Ya menghadapi situasi COVID baik untuk mahasiswa maupun untuk para dosennya, itu gimana itu? Sebelum Nah, pandemi itu kita selalu hmm. berpikiran bahwa student comes to the gitu ya. Jadi kita Ah, buat perpustakaan itu sangat bagus, sangat secomfy mungkin, nyaman nyaman gitu ya. gitu ya. Tapi Ada begitu kafenya segala. betul, kursi-kursi yang nyaman, AC Ah, yang luar biasa, bandwidth yang lebih tinggi di perpustakaan, gitu-gitu ya. badunya lebih tinggi. Oke. Itu alhamdulillah ada juga di tesis saya, dan terbukti gitu. Diterjemahkan di Iya, perusahaan iya. sendiri. Eh, kemudian dari situ, sekarang ini kita nggak bisa lagi karena berarti Ah, harus library. oke, Nah, oke. lewat mana sih gitu ya? Ah, ah, ah. Otomatis lewat website, lewat sosial gitu. Hmm, Kita menggerakkan itu. hmm, Alhamdulillah pustakawan UMY ini banyak anak-anak muda yang hmm, hmm, sepemikiran dengan pemustaka kita. Jadi hmm, hmm. kita ini pustakawan kan semakin tua gitu ya istilahnya, tapi mahasiswanya kan muda terus ya. Ya, Jadinya ya, umur mereka nggak nggak ganti. nggak Mereka ganti. itu ya 17 sampai 21 terus gitu ya. Ah, ah. Orangnya ganti-ganti, sementara Orangnya kita pegawainya ganti-ganti. nggak ganti-ganti gitu ya. Ah, Sehingga kita harus menerjemahkan benar-benar apa namanya, anak-anak itu sekarang culture-nya seperti sesuai apa. dengan bahasa dan culture Ya, sesuai usia dengan mereka, zamannya zamannya mereka kan. mereka. Alhamdulillah kami punya pustakawan yang gercep gitu. Mereka Hmm, 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 mereka ngerti lah bagaimana harus bermedia sosial. Mereka ngerti Canva, hmm, mereka harus menerjemahkan yang hmm, begitu-begitu itu hmm, cepat gitu ya. Jadi hmm, kita sekarang masuk ke hmm, kemudian di Instagram pun kita coba kayak polling mahasiswa gitu. Sebenarnya yang kamu apa sih? Oh, trips. hmm, Ternyata tik dan trips itu kalau kita lihat hmm, komennya lebih banyak gitu daripada info-info yang lain ya. hmm, hmm, Jadi begitu kita ngomongin misalnya, hmm, mana sih sebenarnya bikin bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris di dalam Word gitu, tanpa kita harus bahasa Inggris dulu. Pakai Word tapi bukan pakai Google
Itu langsung yang komen banyak gitu. Ah. Kita ngomong Grammarly gitu ya, yang komen banyak. Oh berarti yang dibutuhkan mahasiswa itu yang kayak begini-begini misalnya. Meskipun kita belum bisa menjangkau semua mahasiswa gitu ya, tapi sedikit demi sedikit lah kita coba gitu ya. Website juga, gimana kita mencoba informasi itu ada di dalam website. Gitu. Tapi memang anak muda lebih cenderung kepada Instagram, kepada Twitter. media sosial Ya, tadi itu ya. betul. Kalau selama ini mereka pergi ke Twitter atau ke sosial media, Instagram itu for entertainment gitu biasanya untuk pergaulan saja, ternyata kalau ada opsi atau pilihan informasi Iya. tentang literasinya juga bagus gitu ya. Sebenarnya begitu. Dan Akhirnya perpustakaan masuk ke dunia itu ya. iya, kita mencoba masuk ke situ karena ternyata akhirnya kita melihat sebenarnya kebutuhannya mahasiswa itu apa sih, apa saja sih. Nah, itu. Kalaupun untuk kebutuhan misalnya seperti information literacy tadi, kita memang akhirnya berhubungannya dengan dosen dan prodi. Gitu. Akhirnya mereka mungkin agak terpaksa ketika mengikuti itu, tapi ketika sudah mendapatkan informasinya, kami berharap itu. Jadi meskipun mereka mungkin ada bagian yang tidak semua fokus ya pastinya ya kalau kita kuliah ya, tapi dari situ kita bisa sharing lah sebenarnya ketika mereka pasti yang sudah kita sediakan, informasi yang dikumpulkan oleh perpustakaan itu kita simpan dalam satu website gitu. Kalau menjembatani itu tadi Bu, apa itu namanya? Kan ya tidak hanya mahasiswa, tapi juga kadang dosen juga tidak semua punya tingkat literasi yang sama gitu ya. Punya tingkat literasi yang sama. Misalnya dosen menuntut mahasiswa, oh kamu karyanya harus begini, tapi tidak bisa menunjukkan resource-nya kemana atau gimana caranya ininya gitu. Itu apa yang juga dilakukan oleh perpustakaan untuk menjembatani tadi ya stakeholder-nya lah, dosen, mahasiswa, perpustakaan sendiri, agar, dan kita kan punya banyak sekali langganan jurnal-jurnal kan, dan itu saya nggak tahu berapa persen dosen atau mahasiswa yang memanfaatkannya. Kita menghitung sih ya sebenarnya. Misalnya kita cuma hitungan itu kan by click ya. By click. Jadi ketika kita pelatihan itu mereka pasti ngeklik. After pelatihan apakah mereka ngeklik gitu ya? Itu yang kita juga tidak bisa melihat secara nyata gitu. Kemudian e-book misalnya. Ketika kita atau buku, kalau buku mungkin terpinjam terlihat ya. Kalau yang informasi online ini kan agak. Kalau buku yang kita beli itu ada reportnya juga berapa orang sih yang meminjam. Jadi di e-booknya perpustakaan itu terlihat. Ketika dipinjam apakah dibaca atau tidak kita juga tidak bisa melihat, ya kan? Jurnal juga sama. Kita sudah langgan begini banyak, apakah kemudian dimanfaatkan atau tidak? Secara klik, secara report itu kita bisa lihat. Bisa ada hitungannya ada dari report itu. Cuma kalau kita bilang beneran dipakai dalam untuk keilmuannya atau tidak itu wallahu alam. Ya, tapi kami berusaha untuk tapi husnudzonnya dipakai karena kan jumlah publikasinya tampak meningkat gitu. Apakah menggunakan yang dilanggan oleh UMY atau tidak? Tapi ada cerita nih. Jadi dulu sebelum tahun 2017 ya, karena SK turun 2017. Pak WR1 sempat bertanya, sebenarnya kita ngelanggan banyak begini mubazir nggak sih? Pak WR1 periode ini? Ya, sebelumnya, jadi 2 periode kan beliau. Nah, periode sebelumnya karena 2017 ya. Sebenarnya worth it enggak mubazir atau Alhamdulillah sebelum beliau nanya itu saya bikin kajian. Pustakawan kan ada membuat kajian. Saya sebenarnya membuat kajiannya adalah evaluasi literasi informasi, latihan literasi informasi terhadap mahasiswa yang sudah mengikuti. Karena saya hitung gitu ya. Ternyata tidak semuanya, tidak kemudian menggunakan misalnya ProQuest yang jelas kita langgan. Menggunakan Garuda yang sudah kita ajar. Itu enggak. Ternyata masih ada Wikipedia dan sebagainya.
Artinya, hmm, meskipun kita sudah melakukan pelatihan itu, ada miss di dosen yang tidak melihat ke sana hmm, bahwa oh iya hmm, ini. hmm, hmm, Terus saya sampaikan, andaikan tidak ada surat SK rektor misalnya, hmm, hmm, bahwa harus nih mahasiswa harus ada jurnalnya segini gitu. Untuk penulisan karya ilmiah mereka Misalnya, mesti ya merujuk. mungkin mereka tidak akan pakai. Saya sebagai pustakawan tidak bisa memaksakan itu. Tapi Hmm, ketika dosen pembimbing atau universitas ada aturannya, kami hmm, bisa kemudian kalian harus begini loh karena ada ini. hmm, Gitu ya. hmm, Oke, bikin draft. hmm, Alhamdulillah tuh berarti support sekali. Ketika SK itu turun, SK itu memuat bahwa mahasiswa ketika membuat skripsi harus ada jurnalnya 10 begitu 10 ya. minimal 10. Minimal 10. Hmm, hmm, Itu kemudian ada Turnitin minimal 20. hmm, Begitu SK itu turun sebenarnya banyak tuh yang langsung japri. hmm. Bikin mahasiswa saya tambah susah lulusnya nih dan lain Oh gitu. sebagainya gitu-gitu ya. Gimana nih cari 10 artikel jurnal yang qualified gitu-gitu. Titipin Hmm, aja, ini jadi senjata juga buat kami. hahaha. Titipin saja gitu ya. Kemudian Hmm. ketika pelatihan alhamdulillah banyak dosen yang kemudian mencoba itu tadi ngetes kali ya atau memang pengen sebenarnya tahu juga gitu. Begitu juga. Dan ketika berapa misalnya ya, berapa artikel jurnal Bu? 10 ya SK-nya. Iya, berapa Ah, yang nasional, berapa yang internasional misalnya. Karena ah, kan dan atau ya di iya SK iya. itu. Hmm, Kemudian beliau bilang misalnya, udah 10, 7 dan 3 deh. Oke. hmm, Begitu kita kasih pelatihan, misalnya dosennya ada yang di sebelah situ ya, hmm. itu biasanya dosennya langsung jangan cuma 10, ternyata mudah mencari. Dan dengan Ah, jurnal-jurnal itu sebenarnya mahasiswa betul. sangat terbantu. Hmm. Ketika dengan kata kunci yang benar. Jadi ketika dosen ikut pun banyak yang ikutan belajar sebenarnya Hmm. bahwa oh sebenarnya Sekalian. Hmm. itu Hmm. Hmm. simple gitu ya. Hmm. Bahwa mencarinya harusnya seperti itu. Dan Hmm. ini sebenarnya bukan hanya PR-nya UIY saja ya. Banyak kampus yang juga ingin melakukan ini tapi belum ada pustakawan yang mampu untuk mentrain Train mahasiswanya, mahasiswa. dosen Juga gitu. dosennya katakan dulu itu kepikiran dia tadi 10 jurnal itu oh banyak ya dari mana ya? Eh, Pasti pengalaman ya. kalau kalau saya karena kebetulan kan terbiasa dengan ProQuest dan Ya. terbiasa dengan apa itu namanya interlibrary loan di sana Uh, agak agak terbantu dengan oh itu iya. karena saya pernah studi di luar gitu. Uh, Tapi buat banyak dosen iya. agak kesulitan itu. Iya. Masa harus nyari ke masing-masing jurnal dan belum tentu topiknya sama begitu. Itu bukan hal yang mudah itu. Iya, dan banyak dosen yang udah pokoknya langsung ke perpustakaan aja. Ah, Nggak ngerti sih, nggak ah, 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 apakah memang percayakan kepada perpustakaan untuk membantu atau ah, ah, di ah. perpustakaan pasti ada, mungkin beliau juga bilang begitu. Hmm. Tapi sebenarnya akhirnya ketika dengan pelatihan itu mahasiswa ya bahkan sekarang ini kalau mahasiswa datang ke ruangan saya karena di situ ada jurnal, Ibu mau cari jurnal. Itu bukan kemudian kita lihatin meskipun kami punya fisiknya gitu ya. Nggak terlalu banyak karena untuk persyaratan akreditasi tentu Iya, saja iya. kita siapkannya. Iya. Dan sekarang akreditasi tidak memerlukan itu karena sudah ada OJS gitu Sudah ya. OJS. Begitu mahasiswa datang sebenarnya langsung aja kita bukain lo deh library.umyacid gini caranya. Jadi pelatihannya tidak hanya di kelas tapi one on one gitu. Itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi dan alhamdulillah tahun ini kita mengibarkan bendera gitu ya bahwa di ruangan repositori dan jurnal namanya ruang itu ini sebagai tempat konsultasi gitu. Jadi dosen mahasiswa yang memang kesulitan dengan Mendeley, Zotero ataupun ENOT-nya, bisa kesulitan one-on-one ke iya, situ. datang ke ruangan ini Iya, para kemudian dosen monggo dimanfaatkan. semoga saya kita bisa membantu ya, gitu ya. saya sendiri belum pernah ngirim mahasiswa, biasanya tak training sendiri saja gitu. Cuma ya Pak, ternyata kalau hasilnya lebih manjur di sana. Besok titipin ke saya aja, Pak. Titipin ke perpustakaan aja mahasiswanya. Jadi apa ya? Sebenarnya bisa jadi ketika dengan perpustakaan gitu ya, dengan pustakawan hubungannya tidak hanya satu kali kita dua kali pertemuan itu, tapi long gitu ya. Jadi ada yang mahasiswa banyak nih, mahasiswa pasca yang dekat itu saat mulai dia kenal gitu sampai mereka lulus itu masih dekat terus gitu. Sampai mereka sekarang di sana pun kita masih karena kita continue mengerjakan bersama gitu. Bukannya mereka nggak bisa, cuma akhirnya hubungan baik itu sudah
terjalin gitu. terus ya. Nah, Dan luar biasa itu menyenangkan yang begitu. asik. Terus ini dong Bu, Bersertifikatnya. juga cerita ini dong Bu. Eh, perpustakaan UMY itu kan terakreditasi Ah, A ya. Itu gimana mencapai, kan nggak mudah juga, nggak banyak perpustakaan yang terakreditasi sudah A. lumayan Sudah banyak banyak sekarang sih, ya. iya. Ah, Kalau Muhammadiyah berapa ya? Dari ada 160. ada 20-an perpustakaan yang Iya, terakreditasi A ya. sebenarnya ini sudah lumayan banyak, tapi memang perpustakaan nasional punya target banyak untuk terakreditasi. Jadi ada borangnya juga seperti akreditasi prodi gitu ya. Jadi misalnya komponen pertama itu tentang koleksinya apa ya, komponen kedua tentang sarana dan komponen ketiga tentang apa, komponen 4 SDM ya, komponen 5 pengelola, komponen itu apa ya, penguat, unsur penguat. Nah, alhamdulillah kita ini untuk koleksi gitu-gitu sudah bisa masuk ke nilai yang tertinggi terus 5 gitu ya. Koleksi itu yang dilihat koleksi Iya, Bu. fisik atau digital juga? Fisik dan digital. Semuanya, koleksi apapun gitu ya, termasuk misalnya kita punya database gitu-gitu ya. Itu juga masuk. Software-software yang kita punya itu juga masuk. Sarana dan prasarana tentu saja kita bisa tidak hanya perpustakaan pusat saja, tapi kan di prodi banyak ruang referensi yang memang bisa masuk dalam bagian itu ya, tersistem. Kemudian seperti SDM gitu. Nah, kekurangan kita di situ sebenarnya. SDM kita sudah banyak yang pustakawan, sudah beberapa yang sudah S2 ya. Hanya baru 1 yang sudah tersertifikasi. Jadi pustakawan Ada itu ada sertifikasi pustakawan ya? Iya, ada. Dan sertifikasi pustakawan itu ada beberapa klasternya juga. Jadi orang ini memang certified di bidang apa, di bidang layanan kah, information literacy kah, atau pengolahan kah, pengadaan kah, gitu-gitu ada sertifikasinya sendiri. Ya, insya Allah ini sedang kita usahakan untuk tahun ini. Tapi saat itu memang nilai kita tidak tinggi untuk yang itu karena memang SDM sertifikasi itu kalau tadi. secara jumlah SDM, secara pendidikan itu sudah bagus. Tapi ada poin sertifikasi yang memang kita baru saja. Bu Novi sendiri? Bukan, saya belum. Saya baru mau daftar. Tahun berapa ya sudah? Itu BNSP atau perusahaan BNSP, nasional? BNSP bekerja sama perpustakaan. Oke. Ini tahun ini semoga ya kita sedang menyiapkan, kemudian sedang ya semoga deh tahun berapa ya, 2 tahun yang lalu kayaknya Pak, kita sudah mau berangkat tuh. Sudah dapat undangan untuk ujian. Hari Minggunya ada pembatalan karena COVID. Jakarta tutup gitu ya. Terus cancel sampai belum tahu kapan karena kan ya prosesnya untuk itu mungkin juga lama ya. Ini sedang mempersiapkan. Insya Allah tanggal 31 Maret besok kita akan ada workshop lagi karena klasternya juga berubah. Ada beberapa perubahan klaster sehingga ada skema baru gitu ya. Sehingga kita ya kalau Mei, kalau memang jadwal Mei ini ya. Semoga dapat jatah. Amin, insya Allah. Terus yang unsur berikutnya pengelolaan, anggaran dan lain sebagainya, alhamdulillah bagus ya di situ. Kebijakan. Dan unsur penguat, kita ada American Corner, ada Warung Perancis, ada Muhammadiyah Corner. Ada beberapa negara ya, American Corner, Amerika, Taiwan ada. Taiwan ya. Ada. Yang terbaru Bangladesh Corner. Bangladesh Corner baru saja ya di situ ya. Tapi pas akreditasi kemarin belum ada ya. Jadi 6 komponen itu. Ya. Kalau suasana agak hubungan dengan perpustakaan di Jogja lah, entah perguruan tinggi dan segala macam gitu, ada semacam juga kerjasama atau semacam forum untuk meningkatkan masing-masing ininya lah, kualitas atau kapasitasnya gitu. Sebenarnya ada di Indonesia itu banyak forum perpustakaan ya. Ada forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia. Ada forum perpustakaan perguruan tinggi Muhammadiyah. Ada forum perpustakaan Katolik, ada yang Kristen gitu-gitu ya. Ada yang FKP 2TN khusus perguruan tinggi negeri gitu juga ada. Gitu. Aptis juga khusus WIN itu juga ada yang lingkungan Islam PTKIN. Itu juga ada. Ada juga Ikatan Pustakawan ini. Ada Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan ini. Gitu-gitunya banyak. Dan alhamdulillah kalau untuk peningkatan
kerjasama yang seperti itu karena kita bergabung ya, Hmm. misalnya ada FPPTI, ada program dan Hmm. banyak pustakawan UMY yang terlibat menjadi pengurusnya. Otomatis kalau menjadi pengurus itu banyak banyak ilmu yang kita dapatkan dari Hmm. Hmm. yang seperti itu Hmm. ya, dari Hmm. kemudian seperti kalau kerjasama seperti itu, kita dengan UGM juga punya kerjasama dengan BPAD, dengan namanya Hmm. JLA saat itu, Hmm. Jogja Library ya. Hmm. Jadi Hmm. kita kayak interlibrary loan gitu. Hmm. Jadi mahasiswa UMY bisa meminjam buku di Di UGM. UGM. Tapi Oh, itu by system dimungkinkan ya, ya, by ya by system. system mereka melihat bukunya, kemudian Hmm. ada ininya, ada websitenya sendiri untuk meminjam. Bukan mahasiswa antar mahasiswa ke perpustakaan, tapi antar library. Antar library ya, interlibrary tadi Ya, itu. jadi pustakawan kita ada PIC-nya, pustakawannya UGM Di ada sana juga ada PIC-nya. PIC-nya. Nanti bukunya diantarkan gitu. Mahasiswa mengambil bukunya di perpustakaan UMY gitu kalau mahasiswa. Termasuk yang digital itu, Bu. Misalnya gini, saya nyari artikel nggak ketemu di Perquest, nggak ketemu di JSTOR, nggak ketemu di beberapa tempat lah gitu, karena itu nggak open access gitu. Terus kemudian saya mau nyari artikel ini sini, atau pakai Sci-Hub pun nggak bisa gitu. Let's see. Itu juga bisa dibantu oleh perpustakaan nggak kira-kira kayak gitu tuh, untuk mendapatkan artikel ini nih yang saya minta nih gitu. Insya Allah bisa ya. Hanya saja informasi yang tentang cited tadi itu tidak bisa disampaikan oleh perpustakaan kepada khalayak gitu ya. Meskipun pustakawan tahu alamat tahu itu, sama tahu. ya, tapi kami tidak bisa sosialisasikan itu. Gitu. Tapi ketika misalnya Pak Siva nih butuh artikel ini gitu ya, atau dosen lain butuh artikel, kemudian Mbak saya mau ambil ini nih, ini closed access gitu ya. Biasanya kita akan advise untuk coba kita lihat nih di dalam e-resources-nya Perpustakaan Nasional. Misalnya kita kemudian sarankan dulu untuk mendaftar di Perpustakaan Nasional. Prosesnya kan banyak sekali itu Perpustakaan Nasional. Cek dulu di situ ada, kalau memang ada, kami akan coba carikan. Coba carikan itu dari mana saja kita mencari, karena kita punya forum jaringan tadi ya. Tadi itu. Kita akan bisa lihat misalnya nih satu artikel ternyata di Proceeding Scopus gitu. UMY langganan Scopus sih, ternyata kita buka Scopusnya masih close access. Ternyata kita harus cari nih, ini dari kampus mana ya artikel ini gitu ya. Jadi meskipun kita sudah langganan Scopus, tidak kemudian di Scopus semua bisa kita buka bisa akses, kan. Betul. Kemudian kita cari nih di Scopus ini dia dari kampus sebenarnya. Oke. Oh, dari kampus ini. Nah, kita karena hubungan baik dengan pustakawan kampus tersebut. Atau ternyata ada di IEEE misalnya gitu ya. IEEE di mana sih kampus yang melanggan? Kita coba satu artikel. Jadi nggak, sebenarnya hampir tidak ada alasan ya sekarang itu. Oh, saya nggak bisa ngakses artikel ini nih. Ada banyak sumber sebenarnya yang bisa ditempuh, apalagi kalau konsultasi sama ahlinya. Gitu. Makanya datang ke perpustakaan ya. Ya, comfy sekali. Dulu itu ya sebelum kita bikin perpustakaan komunitas di sini, ya ngelihat referensinya ya ke perpustakaan. Oh, ada kafenya nih, terinspirasi, ada tempat duduknya. Ini masih buka di sini ya kafenya. Kalau di kampus masih tutup dulu. Masa pandemi masih tutup. Oke, sekarang kaitannya dengan ini, Bu. Ya, tadi kan dunia perguruan tinggi lah, mahasiswa, dosen dan segala macam. Sekarang ada nggak juga semacam kerjasama, kan tadi promosi, marketing, information literasi tadi kan tidak limited di lingkungan perguruan tinggi. Ada reach out untuk menjangkau masyarakat luas nggak? Misalnya dengan ada perpustakaan komunitas Kak, kayak di sini ini ada atau perpustakaan kelurahan itu kan akan ada juga yang punya perpustakaan yang saya nggak tahu pengelolaannya bagaimana gitu. Ada nggak apa itu namanya? Entah saya program secara reach pribadi out atau pribadi atau perpustakaan UMY atau komunitas pemustaka lah gitu. Kalau yang sudah dilakukan oleh pustakawan bukan saya ya, itu sebenarnya banyak sekali orang yang kemudian sudah membuat taman baca di mana, kemudian sudah mencoba misalnya seperti
tidak harus buku-buku ya, ekoprint di mana gitu-gitu kan, itu sebenarnya part of itu. Atau mendekatkan dengan misalnya banyak perpustakaan desa yang belum tertata gitu ya. Kemudian pustakawan mencoba membuatkan sistemnya, otomasinya, itu banyak. Sebenarnya banyak yang melakukan itu, banyak pengabdian masyarakat. Jadi kalau di kampus-kampus tertentu yang sudah ada jabatan fungsi pustakawan itu kan ada klausul pengabdian. Oh, ada jabatan fungsional untuk pustakawan juga Iya, ada. ada. Kalau Di Bu UMY belum. Oh, belum ya. Itu ada di negeri biasanya. Nah, Ah. ASN itu biasanya ada dan ada klausul untuk pengabdian masyarakat. Gitu ya. Ada sertifikasi yang juga ada berimbas dengan sertifikasi seperti itu. Di UMY belum. Semoga ya. Semoga. Ada itu pengabdian masyarakat itu. Tapi di UMY memang belum kemudian perpustakaan benar-benar mengabdi untuk yang begitu-begitu. Kita sudah ada misalnya lakukan wakaf buku ya kepada TBM ataupun kampus-kampus yang memang secara budget ini, kemudian kita ada buku yang sudah selesai stok opnam, sudah kita sudah tidak dipakai lagi, atau kita punya stoknya banyak atau sudah agak-agak kadaluarsa gitu ya, mereka masih banyak yang membutuhkan, kita kirimkan. Atau juga banyak dosen atau tokoh yang mengirimkan buku koleksi pribadinya, meski beliau masih ataupun sudah almarhum, ada yang diserahkan ke kita, kemudian kita coba kita wakafkan lagi. Kita juga punya bimbingan untuk akreditasi kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah. Akreditasi perpustakaan ya. Selain itu, pustakawan juga terlibat misalnya seperti pengabdian dosen, beberapa ada yang melibatkan pustakawan. Tapi secara pribadi misalnya saya ditanya, saya punya mimpi besar nih kayak punya Pak Siva, pengen suatu hari ya, semoga bisa kolaborasi bikin yang begini juga, banyak koleksi buku tapi belum berani ditaruh di teras, kayak keren. Semoga amin. Ya berarti tadi itu kalau ada buku-buku yang sudah harus diperbarui gitu, juga komunitas-komunitas baca juga bisa semacam mengajukan gitu, atau dihibahkan, atau ini perusahaan perpustakaan itu biasanya mereka mengajukan ya. Iya. Sebenarnya ada juga beberapa link yang sebenarnya seperti misalnya akan banyak tuh link-link yang untuk buku anak-anak bisa di-share. Ini mungkin terakhir Bu Novi. Ya, sekarang semuanya menghadapi ya tadi apa yang disebut sebagai problem literasi tadi itu. Anak-anak akrab dengan gadget secara dari dini. Kalau zaman saya lah, saya nggak ingin mengatakan zaman kita. Itu jauh, kan masih zamannya saya dan zamannya dengan Ayah jauh. Kayaknya kelahiran 70 dan 90, 80 nih. Saya 70-an juga. Gitu ya. Printed book kan kita taunya ya buku itu ya buku yang fisik itu gitu. Sekarang dunia gadget, terus kemudian perkenalan anak-anak dengan gadget pun juga tidak melalui pintu literasinya, tapi melalui sosial medianya, melalui entertainmentnya gitu. Untuk ya tadi itu menjaga nafas, semangat, budaya literasi itu agar baiklah bagi generasi-generasi yang digitally native itu kira-kira apa pandangan Mbak Novi? Orang tuanya sih ya, kalau menurut saya yang harus dididik terlebih dahulu. Orang tuanya ya. Kalau saya ya, meskipun kita agak gimana ya, kalau kita sampai langsung ke orang tuanya mungkin ada penolakan gitu ya. Merasa disalahkan orang tuanya nanti. Benar. Tapi bagaimana orang tua akan minta anaknya untuk senang membaca kalau orang tua sendiri tidak membaca? That's the point. Kemudian anak ini kan sekarang ini masih kecil-kecil saja sudah sekolah ya. Berarti sekolah kita harus mencarikan sekolah yang memang budaya literasi di sekolahnya juga bagus gitu. Maksudnya anak ada timing untuk benar-benar mencintai buku. Betul. Kemudian yang terjadi, sekolahan itu banyak juga yang koleksi di perpustakaannya adalah buku pelajaran. Padahal anak-anak kan sudah punya.
Ada waktunya ketika istirahat, anak-anak itu bukan diminta jajan gitu ya, tapi diminta ke perpustakaan yang isinya adalah hiburan gitu. Nah, itu paling tidak Betul. untuk membuat mereka suka. Nah, sekarang ini orang kayaknya bangga kalau bukunya masih bagus-bagus. Artinya sebenarnya buku bagus itu di perpustakaan berarti tidak Saya terpelihara rapi gitu, kelihatan Iya. bagus sebagai pajangan gitu, Iya. sukses sebagai pajangan. Iya, padahal bagusnya perpustakaan itu kalau bukunya sudah dibaca-baca, artinya kertasnya sudah lepek gitu berarti Sudah lecek gitu, berarti itu dibaca dan dimanfaatkan betul. orang. Jadi bagaimana solusinya? Orang tua juga memberikan contoh ya. Bagaimana sih menggunakan ini saya ngomong sama diri saya sendiri juga sih ya. Sama tantangan orang tua sekarang. Iya, karena begitu kita pegang handphone, meskipun yang kita baca adalah gitu-gitu kan ada informasi yang penting-penting juga ada. Tapi kita sendiri orang tua sering tidak literate gitu. Ketika kita menonton TV pun tidak literate, kita membaca ini pun tidak literate. Membaca informasi yang di sana kita percaya aja ya, ada informasi apa hari ini nih UMY gempar gitu ya, dengan informasi satu informasi gitu ya, itu sudah gempar, padahal kan harus kita cek lagi nih, betul, gambar dan lain sebagainya, nggak usah cuap-cuap dulu deh. Kayak mana hari ini ya, heboh ya. Aku malah belum dapat itu informasinya. Nah, kayak begitu kan kita harus literate, harus kita cari lagi nih ke sumber informasi yang benar gitu ya. Nggak usah orang yang gagap dengan gadget kan begitu dapat informasi merasa orang pertama kali yang dapat, dan dengan semangat menyebar ke yang lain yang belum tentu benar ininya. Apalagi bad news is good news gitu ya. Itu prinsip jurnalistik. Enggak sih, jangan. Orang itu seneng banget kalau kayaknya banyak yang seneng untuk menyebarkan berita yang kayak begitu ya. Nah, kalau orang tua apalagi nih, satu itu. Mereka juga nggak bisa nih, anaknya harus belajar sementara orang tuanya nonton TV misalnya, itu juga nggak bisa ya. Yang dari sisi orang tua ya, memberikan contoh. Dari sisi sekolah itu tadi harus orang tua juga harus ngontrol dong anak-anaknya buka apa. Itu juga PR buat saya sih, karena anak-anak remaja itu kalau dilihat handphonenya aja kayak sudah melanggar privacy, padahal sebenarnya orang tua itu mau tahu sebenarnya yang kamu lakukan itu apa saja gitu ya. Jadi kita harus belajar juga dari anak-anak, harus kayak mana sih bersikap yang benar gitu. Sudah ngeh tentang privacy, tentang personal space itu ngerti. Betul. Gitu ya, dari orang tuanya ya apa tadi ya, minimal orang tuanya juga terus belajar untuk literate lah gitu ya, literate, menciptakan lingkungan yang juga kondusif untuk itu. Sekolahnya juga begitu gitu kita ya. harus Apalagi sekarang kan juga banyak sekolah yang orientasinya tuh hafalan, orientasinya tuh ngejar target kurikulum gitu saja, nggak ada free time buat siswa itu untuk explore gitu. Saya ingat betul dulu itu waktu SMP itu, saya yang paling suka itu masih terngiang-ngiang sampai sekarang itu ke perpustakaan nemuin buku Mahabharata yang saya nggak, kan ada sinetronnya juga, ada bukunya ini. Saya semangat baca semalam itu selesai itu. Tapi bagus kalau berarti dari Pak Siva dari dulu senang ke perpustakaan. Saya ini termasuk orang yang tidak gitu. Jadi saya mencoba memahami apa sih yang dulu saya rasakan juga ketika saya tidak tertarik perpustakaan. Karena saya belajar dari saya senang membaca buku, tapi saya tidak pernah datang ke perpustakaan. Tapi sekarang ini saya ada di perpustakaan dan saya akan mencoba membalik. Bagaimana sebenarnya tanpa kamu harus datang ke perpustakaan pun, dengan membuka gadget pun kamu sudah datang ke perpustakaan. Gitu. Tanpa harus datang, apalagi di masa pandemi. Ya, sekarang sih perpustakaan di sekitar kita sudah ada dalam genggaman. Ada dalam genggaman. Kalau bahasanya begitu. Oke, gitu dulu Mbak Novi ya. Makasih sudah banyak berbagi tentang dunia literasi, dunia perpustakaan, dunia ya tadi juga apa itu namanya, menumbuhkan budaya literasi di masyarakat juga. Makasih, jangan bosan, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Menjadi PR kita bersama. PR saya juga. Oke, makasih. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Insyaallah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.